Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dunarti Tute dengan NIM 3114231106. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. UNO 2008 halaman 1 mengemukakan pendapatnya bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah mengolah informasi yang ada untuk disampaikan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut Ditch dan Carey, tahun 1990 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sedangkan menurut De Groover tahun 1990 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir menurut Garlick dan Ellie tahun 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan perencanaan yang mencakup pemilihan, pengolahan, dan penyampaian materi serta metode yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini tidak hanya melibatkan tahapan kegiatan belajar, tetapi juga pengaturan materi, pemilihan latihan, serta cara penyampaian efektif agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Ditch dan Carey, sebagaimana dikutip Majid, menggunakan istilah strategi pembelajaran untuk menjelaskan mengenai langkah urutan proses dan pengaturan konten, menemukan kegiatan belajar dan memutuskan bagaimana menyampaikan konten dan kegiatan. Beberapa fungsi dari strategi pembelajaran yang pertama yaitu sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, yang kedua sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, dan yang ketiga sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Yang keempat sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah, kelas latihan, kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Nah, dapat saya simpulkan strategi pembelajaran menurut Ditch dan Carey ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun, mengevaluasi, dan merevisi bahan ajar serta merancang kegiatan pembelajaran. Strategi ini membantu dalam mengatur konten, menentukan metode penyampaian, serta merancang aktivitas seperti ceramah, latihan kelompok, dan tugas sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dan efektif. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Strategi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan fokus utama membantu peserta didik belajar secara mandiri sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Nah, menurut Nur tahun 2005 dalam Jamil tahun 2012, tujuan strategi pembelajaran yaitu yang pertama, mendiagnosis situasi pembelajaran secara tepat. Yang kedua, memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah belajar. Yang ketiga, memantau efektivitas strategi yang digunakan. Dan yang keempat, memilih motivasi untuk berpartisipasi aktif hingga masalah pembelajaran terselesaikan. Nah, dapat saya simpulkan, strategi pembelajaran ini bertujuan mendorong peserta didik menjadi pembelajaran mandiri yang mampu menganalisis situasi, memilih strategi yang tepat, mengevaluasi efektivitasnya, dan tetap termotivasi hingga masalah pembelajaran terselesaikan. Selanjutnya, perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Sardiman tahun 2011, pendekatan pembelajaran adalah suatu cara berpikir dan bertindak yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan memperhatikan peran aktif peserta didik dalam proses belajar. Menurut
Jamarah dan Jain tahun 2010, metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan guru dalam mengorganisasi situasi pembelajaran agar dapat terjadi interaksi belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya, strategi menurut Triatno tahun 2017 adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif, misalnya melalui penggunaan media pembelajaran, pemberian tugas, dan pengembangan kemampuan berpikir. Menurut Nasution, tahun 2013, teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar dengan tujuan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menurut Ditch dan Carey tahun 2009, model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan situasi pembelajaran. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat saya simpulkan pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia memiliki perbedaan dalam cakupan penerapannya. Nah, pendekatan adalah cara berpikir dalam pembelajaran. Metode merupakan prosedur untuk mengorganisasi pembelajaran, sedangkan strategi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas belajar, dan teknik merujuk pada cara spesifik dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan model adalah kerangka sistematis yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, kelima konsep ini saling berkaitan dalam menciptakan proses belajar yang optimal. Poin yang kedua yaitu perbandingan ragam metode, pendekatan, model, strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta contohnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ragam metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Metode ini adalah penyampaian materi secara lisan oleh guru kepada siswa. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang banyak dan kompleks. Nah, contohnya yaitu guru menjelaskan struktur teks eksposisi di depan kelas. Yang kedua adalah metode diskusi. Siswa berdiskusi dalam kelompok atau kelas untuk berbagi pendapat dan mendalami suatu topik. Nah, metode ini mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi. Contohnya yaitu siswa mendiskusikan amanat dalam sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Guru mengajukan pertanyaan untuk mendorong pemahaman siswa. Contohnya, guru bertanya tentang makna kiasan dalam puisi, lalu siswa menjawabnya. Nah, yang keempat yaitu metode demonstrasi. Guru memperagakan suatu konsep atau keterampilan di depan kelas. Contohnya, guru menunjukkan cara membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang baik. Dan yang kelima yaitu metode eksperimen. Nah, siswa melakukan percobaan untuk menemukan atau membuktikan suatu konsep. Contohnya yaitu siswa menguji perubahan makna kata dalam berbagai konteks kalimat. Dan yang keenam yaitu metode simulasi. Nah, pembelajaran dilakukan dengan mempraktikkan situasi nyata dalam bentuk peran. Contohnya, siswa bermain peran sebagai pewawancara dan narasumber dalam simulasi wawancara kerja. Selanjutnya, ragam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mengikat materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Guru mendorong siswa untuk menjalin pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata mereka. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa, siswa menganalisis iklan atau artikel berita yang relevan dengan isi-isu sosial saat ini. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses konstruksi pengetahuan siswa. Contohnya, siswa melakukan penelitian tentang topik tertentu dan menyusun laporan berdasarkan temuan mereka sendiri.
Dan yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini yaitu pendekatan yang menggunakan tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Contohnya, siswa mengamati teks puisi, menanyakan maknanya, lalu menyimpulkan pesan yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, pendekatan struktural. Pendekatan ini fokus pada pemahaman aturan atau kaidah bahasa sebelum menggunakannya. Contohnya, siswa belajar tata bahasa seperti pola kalimat sebelum membuat karangan. Selanjutnya, model pembelajaran. Nah, model yang pertama ada model discovery learning. Model ini siswa menentukan konsep atau pengetahuan sendiri melalui eksplorasi. Contohnya, siswa mencari dan menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Dan model yang kedua ada model problem based learning atau PBL. Pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis pemecahan masalah nyata. Contohnya, siswa menganalisis penggunaan bahasa dalam iklan yang menyesatkan. Dan yang ketiga ada model cooperative learning. Model ini siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya pembelajaran jigsaw, di mana setiap siswa mempelajari bagian tertentu dari teks dan menjelaskan kepada kelompoknya. Nah, yang keempat ada model Project Based Learning atau PJBL. Model ini siswa mengerjakan proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contohnya, siswa membuat majalah digital yang berisi puisi dan cerpen hasil karya mereka. Yang kelima ada model kontekstual. Model ini mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Contohnya, siswa menulis teks prosedur berdasarkan pengalaman pribadi seperti cara membuat makanan tradisional. Dan yang keenam ada model inquiry atau based learning, di mana siswa mencari informasi dan menyusun kesimpulan sendiri melalui proses penyelidikan. Contohnya, siswa mengumpulkan berbagai teks eksposisi dan membandingkan strukturnya. Selanjutnya ada ragam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi kooperatif, di mana siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu memahami materi. Contohnya pembelajaran menggunakan metode jigsaw, di mana setiap siswa mempelajari satu bagian teks dan menjelaskannya kepada kelompok. Yang kedua ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Contohnya, guru menyediakan berbagai pilihan tugas dan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Yang ketiga ada strategi pembelajaran ekspositori, di mana guru berperan dominan dalam menyampaikan materi secara lisan kepada siswa agar mereka dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Contohnya, guru menjelaskan kaidah kebahasaan teks, eksplanasi di depan kelas. Yang keempat ada strategi inquiry, di mana siswa mencari dan menemukan sendiri konsep atau informasi yang dipelajari. Contohnya, siswa diminta menganalisis makna kiasan dalam puisi secara mandiri. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa metode berfokus pada teknik mengajar yang spesifik seperti ceramah atau diskusi, dan pendekatan memberikan landasan teoritis tentang bagaimana siswa belajar seperti pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya model menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk merancang pembelajaran, menggabungkan beberapa metode dan pendekatan. Nah, selanjutnya ada strategi adalah rencana keseluruhan yang mencangkup pemilihan metode, pendekatan, dan model yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Poin ketiga yaitu perbandingan model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Adapun menurut Wulandari dan kawan-kawan tahun 2019, model pembelajaran inquiry merupakan metode yang mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana mereka menyelidiki suatu persoalan atau permasalahan serta secara mandiri menemukan solusi dari hasil penyelidikannya. Model pembelajaran inquiry ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menyelidiki dan menemukan konsep atau prinsip melalui berbagai tahapan seperti observasi, bertanya, mengajukan dugaan,
mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Adapun contoh dari model ini yaitu di mana seorang guru IPA memberikan topik tentang perubahan wujud zat kepada siswa, di mana siswa diminta mengamati es batu yang diletakkan di dalam wadah. Mereka kemudian mengajukan pertanyaan seperti mengapa es mencair? Setelah itu, siswa membuat dugaan bahwa es mencair karena suhu ruangan. Nah, mereka mengumpulkan data dengan mencatat waktu yang dibutuhkan es tersebut untuk mencair pada suhu yang berbeda. Dan akhirnya, mereka menganalisis data dan menarik kesimpulan bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh suhu. Menurut Fathur Rahman, tahun 2016 halaman 119, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah model pembelajaran yang mengutamakan proyek atau kegiatan untuk mencapai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain membantu siswa dalam memahami suatu konsep, pembelajaran ini juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk yang bermakna dan bermanfaat. Adapun contoh dari model ini yaitu siswa diberikan tugas membuat majalah digital dengan tema lingkungan. Maka mereka bekerja dalam kelompok untuk menulis artikel, melakukan wawancara, mendesain tata letak, dan menyusun laporan. Nah, melalui proyek ini, siswa tidak hanya mengasah keterampilan menulis dan berpikir kritis, tetapi juga menghasilkan produk nyata yang bermanfaat bagi pembaca. Menurut Aryani dan Christine tahun 2021 dalam Aslan 2021, Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang diawali dengan permasalahan yang ditemukan di lingkungan kerja, kemudian peserta didik secara mandiri mengumpulkan serta mengintegrasikan pengetahuan baru yang mereka kembangkan. Nah, adapun contoh dari metode ini yaitu siswa diberikan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota mereka. Nah, mereka diminta untuk meneliti penyebab utama kemacetan tersebut dan menganalisis dampaknya serta mencari solusi yang inovatif. Siswa bekerja dalam kelompok, mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan wawancara dengan masyarakat atau ahli, lalu menyusun laporan dan mempresentasikan solusi mereka di kelas. Menurut Horner, tahun 2002, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan terjadinya kerjasama dalam tim. Adapun contohnya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek bersama. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dan bekerja sama untuk mencapai hasil akhir. Selanjutnya, menurut Sugianto, tahun 2007 halaman 15, model kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang mengajak guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan kondisi nyata yang dialami oleh peserta didik, serta mendorong mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh model ini, siswa belajar tentang sejarah dengan menjelajahi situs bersejarah dan melakukan wawancara dengan penduduk setempat. Nah, dapat saya simpulkan dari penjelasan tadi bahwa model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Adapun model inquiry mendorong siswa untuk menyelidiki dan menemukan konsep secara mandiri. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL menekankan pembuatan produk nyata yang bermakna. Selanjutnya ada Problem Based Learning atau PBL berfokus pada pemecahan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Serta pembelajaran kooperatif meningkatkan kerjasama dalam kelompok, sementara model kontekstual menghubungkan materi dengan situasi kehidupan nyata. Nah, masing-masing model ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan keterampilan berpikir, kreativitas, dan kolaborasi siswa.
Poin keempat yaitu pendapat saya tentang pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan menurut Abdul Muti. Beliau menjelaskan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang menghargai proses pendidikan dengan menekankan penciptaan suasana belajar yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Nah, menurut Alan Lager tahun 1989, meaningful learning adalah pembelajaran yang menuntut keterlibatan aktif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta mencermati setiap prosesnya. Pendekatan ini mengedepankan kesadaran penuh, kehadiran mental, dan fleksibilitas berpikir dalam memahami materi. Nah, selanjutnya meaningful learning adalah proses belajar yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh David Ausubel pada tahun 1963. Selanjutnya, joyful learning adalah pendekatan pembelajaran yang membangun suasana menyenangkan, positif, dan penuh semangat, sehingga siswa lebih termotivasi. Nah, menurut Barbara tahun 2001, emosi positif dapat meningkatkan fokus, kreativitas, serta kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa pendekatan deep learning ini menekankan pembelajaran yang mendalam dengan menciptakan suasana yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Nah, ketiga pilar ini membantu siswa terlibat aktif dalam menghubungkan ilmu baru dengan pengetahuan sebelumnya, serta belajar dalam suasana positif yang memotivasi. Nah, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Poin kelima yaitu konsep dasar pembelajaran mikro. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran mikro. Menurut Sugeng Paranto tahun 1980, pembelajaran mikro merupakan salah satu cara atau latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, yang dimikrokan untuk mengembangkan keterampilan mengajar. Sedangkan menurut Aparberg tahun 1984, pembelajaran mikro merupakan sebuah laboratorium yang dirancang untuk menyederhanakan proses latihan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedangkan menurut MC Laughlin dan Moulton tahun 1975, pembelajaran mikro adalah pendekatan atau model pembelajaran yang bertujuan melatih keterampilan mengajar guru secara bertahap. Nah, dengan fokus pada setiap aspek keterampilan dasar mengajar dalam lingkungan yang terkontrol dan berkesinambungan. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah peserta didik sekitar 5-10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas sekitar 10-15 menit. Yang ketiga, terbatas kompetensi yang dilatih. Yang keempat, materi yang diajarkan terbatas. Dan yang kelima, terbatasan sesi pembelajaran. Yang keenam, terbatas latar atau setting kelas. Yang ketujuh, melatih keterampilan dasar mengajar. Yang kedelapan, memanfaatkan model dan diskusi. Yang kesembilan, melakukan praktik pembelajaran ulang. Selanjutnya, prosedur pembelajaran mikro. Nah, menurut Asril tahun 2017 halaman 49 menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro teaching terdiri dari yang pertama ada mahasiswa atau calon guru harus menyusun satuan pembelajaran atau SP atau rencana pembelajaran atau RP atau skenario lama penyajian antara 10-15 menit, ditulis rapi dan diserahkan kepada dosen pembimbing sebelum tampil untuk mencocokkan apa yang ditulis sesuai dengan apa yang dipraktikkan. Dan yang kedua yaitu bagi mahasiswa yang tidak tampil bertugas sebagai supervisor,
observer tertulis, observer lisan sekaligus sebagai peserta didik di kelas. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran mikro adalah metode latihan praktik mengajar yang menyederhanakan proses pembelajaran untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mengajar guru secara bertahap dalam lingkungan yang terkontrol. Adapun karakteristik pembelajaran mikro meliputi jumlah peserta yang terbatas, durasi waktu singkat, serta fokus pada satu atau dua keterampilan dasar mengajar. Nah, sedangkan prosedur pelaksanaannya mencangkup penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan di depan teman sejawat, dan umpan balik untuk perbaikan keterampilan. Poin ke-6 yaitu menganalisis 8 keterampilan dasar mengajar serta contohnya masing-masing. Menurut A. Glickman tahun 1991, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Menurut Turney tahun 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, membangkitkan minat, dan mempersiapkan siswa untuk menerima materi. Adapun contoh yang membuka pelajaran yaitu mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran, menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran siswa, mengarahkan siswa untuk berdoa, melakukan apersepsi. Nah, dan keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam menyimpulkan materi, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Adapun contoh penutup pembelajaran yaitu meninjau kembali materi, mengevaluasi pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa, membuat kesimpulan bersama antara guru dan peserta didik, memberikan tugas lanjutan, serta memberi dorongan sosial kepada siswa, dan melakukan refleksi, lalu menyampaikan materi selanjutnya, dan terakhir menutup kelas dengan mengucapkan salam. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Adapun contohnya yaitu saat menjelaskan konsep gravitasi, guru menggunakan analogi seperti apel jatuh dari pohon karena adanya gaya tarik bumi. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan ini adalah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa. Contohnya, guru dapat mengatakan, mengapa air dapat menguap saat dipanaskan? Nah, pertanyaan ini terbuka yang mendorong siswa berpikir kritis. Selanjutnya yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan ini adalah upaya guru untuk menghindari kebosanan siswa dengan menggunakan variasi dalam metode, media, dan interaksi. Contohnya, menggunakan video animasi, diskusi kelompok, serta demonstrasi dalam satu pertemuan. Nah, selanjutnya keterampilan yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan ini adalah tindakan guru dalam memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, contohnya guru berkata misalnya, jawaban kamu sangat bagus, coba jelaskan lebih lanjut, atau memberikan acungan jempol kepada siswa tersebut. Yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Contohnya, guru menerapkan aturan kelas seperti siapa yang ingin berbicara harus mengangkat tangan terlebih dahulu.
Selanjutnya keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun keterampilan ini adalah kemampuan guru dalam memberikan perhatian khusus kepada individu atau kelompok kecil yang membutuhkan bimbingan lebih. Nah, contohnya guru mendampingi siswa yang masih bingung menentukan misalnya struktur teks prosedur dan memberikan penjelasan tambahan mengenai teks tersebut. Yang terakhir atau yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan guru dalam memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok agar berjalan efektif. Nah, contoh misalnya guru membagikan siswa ke dalam kelompok dan meminta mereka untuk misalnya membuat teks prosedur cara menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar daring. Nah, selanjutnya guru berkeliling-keliling dan bertanya apakah langkah pertama sudah jelas atau dapat dipahami. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar yang meliputi membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, mengadakan variasi, memberikan penguatan, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kemampuan esensial yang harus dikuasai guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.